Teman-teman, apa kabar nih semuanya? Jadi, izinkan aku mohon maaf teman-teman, tadi kendala sama sinyal. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman, kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabarnya nih? Tapi pertama-tama izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Mega Maharani selaku moderator pada webinar kali ini. Aku adalah mahasiswa semester 2 jurusan Hubungan Internasional dan aku perwakilan dari Kogito Visip Unsri. Tapi pertama-tama aku mau cek sound dulu nih, aku mau nanyain kabar dari teman-teman. Mungkin aku bakal pilih random nih satu dari partisipan. Mungkin di sini aku bakal pilih Evan. Halo Evan. Halo Evan. Aduh, sepertinya Evan sedang Halo uh, Mega. alhamdulillah udah ada. Halo Evan, gimana nih hari ini kabarnya? Aduh, it's going crazy sih. Mantap Oh, banget hari ini. going crazy. Lagi How about you panas-panasnya nih? 2 minggu. Ya, dua Ya. minggu nggak hujan, tapi tetap semangat intinya. Tapi oke, baik. Oke, good, Evan. Gimana nih buat persiapan webinar kali ini? Apakah ada yang dipersiapkan atau special preparation tertentu? Sebenarnya nggak ada special prep ya, tapi ya kayak biasa ada buku Ya, dan juga lagi santai-santai, itu doang sih. oke, good. Berarti Evan benar-benar siap nih buat mencatat materi kali ini ya. Oke, jadi makasih ya Evan karena udah mau jawab tadi. Jadi langsung aja nih Oke, teman-teman. sama. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri dan mendapatkan ilmu baru dari webinar yang luar biasa menarik dengan judul Write Your Exceptional Motivation Letter for Study Abroad. Jadi sedikit mengupas nih teman-teman ya background. Jadi motivation letter adalah suatu persyaratan biasanya dibutuhkan untuk kita yang mau apply beasiswa, baik itu beasiswa dalam negeri maupun beasiswa di luar negeri. Terutama buat teman-teman yang udah ada plan nih buat study abroad, itu biasanya motivation itu salah satu aspek yang paling penting dan harus disiapin nih dari sekarang. Maka dari itu tujuan webinar ini buat bikin kalian lebih aware dan bisa bikin kalian latihan lagi dengan ilmu yang lebih baru dari tentunya speaker kita yang sangat menarik kali ini. Jadi webinar kali ini diperakasai oleh Titik Jeda sama Kogito Visip Unsri. Nah teman-teman, apa sih Kogito Visip Unsri itu? Jadi aku mau teman-teman kenalan dulu sama Kogito Visip Unsri. Baik, di sini sudah ada dirut dari BO Kogito Visip Unsri, Kak Irham. Boleh dong Kak Irham dijelasin singkat tentang apa itu Kogito Visip Unsri. Silakan Kak Irham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kesempatannya teman-teman dari Titik Jeda. Terima kasih juga Mega Maharani selaku MC pada malam hari ini ingin berkolaborasi dengan Kogito. Jadi sedikit bercerita tentang Kogito. Nah, mungkin teman-teman sini ada beberapa yang nggak tahu Kogito. Jadi Kogito ini singkatnya adalah salah satu ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya yang bergerak di bidang keilmiahan nih. Jadi memang kalau di SMA, teman-teman itu kalau familiar dengan yang namanya KIR, karya ilmiah remaja, nah ketika kuliah itu upgrade-nya ke Kogito. Keilmiahan namanya Kogito kalau di FISIP. Tapi bukan cuma keilmiahan doang nih. Kogito walaupun basicnya keilmiahan, ya memang ada riset, memang ada penelitian, memang ada kepenulisan, tapi di Kogito juga diajarkan kok gimana cara public speaking yang baik, gimana kita digital kreatif bagi teman-teman yang suka poster dan videografi. Pokoknya walaupun basicnya keilmiahan, tapi alhamdulillah lengkap di Kogito. Oke, baik. Jadi teman-teman udah ada gambaran nih kan. Jadi sedikit singkat aja nih ya. Kogito itu kayak KIR, tapi versi di kuliahan.
Nah, jadi di sini aku juga mau berterima kasih kepada Kogito karena udah memprakarsai sponsorship ataupun kerjasama yang sangat luar biasa ini. Nah, setelah kita kenalan tadi sama Kogito Visip Unsri, selanjutnya kita bakal kenalan nih sama speaker yang luar biasa, sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Afifa. Halo Kak Afifa. Halo, suaraku jelas nggak ya? Jelas, Oke, alhamdulillah. Kak Afifa gimana nih kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Gimana nih, apakah ada Hmm. special preparation sebagai speaker pada webinar kali ini? Kalau preparation mungkin nyiapin slides aja ya Ya, buat I see. materinya. Terus tadi kan sempat ada polling juga ya di grup ya. Jadi dari teman-teman itu kayak lagi prepare buat program student exchange atau study abroad buat S1, S2 atau S3 gitu. Nah, Oke. kebanyakan itu emang memvote untuk study exchange di S1. Jadi tadi juga aku nyiapin beberapa contoh yang mungkin nanti mungkin bisa dipakai ya sama teman-teman karena kalau S1 sekarang yang lagi banyak banget jadi incaran salah satu program yang sangat menarik dari Kemendikbud dan juga LPDP itu kalau nggak salah ISMA ya. Iya, benar banget. Ini benar dari banget. 2 tahun yang lalu. Jadi kalau ngelihat program ISMA kayaknya pengen balik S1 lagi kalau sekarang gitu. Jadi mungkin nanti juga ada sedikit aku kasih contoh untuk beberapa Udah ada essay. spoiler lah ya. Ya, udah ada spoilernya. Jadi Jadi udah ada disiapin aja. spoiler sedikit nih dari Kak Afifa kalau misalkan nanti itu bakal sedikit membahas tentang ISMA. Jadi bagi teman-teman ini pasti banyak banget yang tertarik sama ISMA. Terus oke, jadi FYI nih, for your information aja, Kak Afifa itu adalah sekarang lagi menjalani masa studi S3 di Taiwan. Ya, benar nggak Kak Benar, Afifa? benar. Benar. Di universitas apa Kak di Taiwan? Kampusnya di National Cheng Kung University, Oke. ambil di Information Management. Oke. Jadi Kak Afifa ini adalah founder dari Titik Jeda ini sendiri. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Kak, gimana sih awalnya Kakak bisa menjadi founder atau ide apa sih, gagasan apa yang muncul pas Kakak mau bikin Titik Jeda ini Kak? Oke. Jadi dulu sebelumnya lagi ini sih lagi persiapan buat apply sekolah ya waktu itu. Dan juga ada beberapa teman yang emang lagi study abroad juga dan kami tahu kalau persiapan buat study abroad itu sangat perlu disiapkan secara matang-matang ya. Dan dari sana kami itu sebenarnya cuma bikin konten aja, konten podcast. Tapi dari sana banyak yang nanya-nanya terkait dengan sekolah, terus nanya-nanya juga terkait dengan persyaratan. Nah dari sana akhirnya aku dan juga teman-teman, jadi nggak sendiri, ada teman-teman juga yang lagi studi ada yang dari UK, ada yang di Jepang juga. Jadi kami membuat istilahnya semacam komunitas untuk kemudian membantu teman-teman buat study abroad gitu sih. Entah itu lebih ke sharing dokumen atau bahkan esai ya yang sangat penting juga dan selalu jadi persyaratan. Dan ini juga mungkin informasi juga nih buat teman-teman. Jadi buat acara hari ini kita juga ada giveaway ya sekalian promosi. Jadi buat yang ngeramein acara ini di Instastory dan mention Kogito Visip Unsri dan Titik Jeda nanti bakal ada free mentoring yang harapannya bisa membantu teman-teman buat prepare entah itu study abroad atau study lanjut ya baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Oke, jadi tadi udah di spoiler ya sama Kak Afifa. Jadi buat teman-teman yang pengen banget di mentoring, jadi FYI ya, jadi open mentoring dan mentoringnya itu berbayar. Tapi ini ada spesial nih buat teman-teman yang join pada webinar kali ini. Nanti ada challenge yaitu masukin postingan itu ke Snapgram, lalu pakai caption yang paling menarik, nanti tag Kogito Visip Unsri sama Titik Jeda, dan bakal dipilih nih sama Kak Afifa buat dapetin mentoring secara gratis nih teman-teman. Betul, jadi betul. buat teman-teman ya, jadi simak banget ya nih. Benar nggak Iya. Kak? Jadi harus banget ya, Oke. mumpung ya kapan lagi ya. Iya, kapan lagi dapat mentoring gratis dari orang yang udah expert nih. Oke, tanpa berlama-lama, kayaknya teman-teman udah nggak sabaran banget ya mendengarkan materi dari Kak Afifa. Jadi, Kak Afifa, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh di-share screen ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mega buat waktunya. Dan buat teman-teman, jadi kita kayak lebih santai aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan esai ataupun mau konsultasi esainya juga bisa di akhir setelah aku menjelaskan ya.
gitu. Jadi ini materinya juga cukup simpel sih sebenarnya. Aku mulai aja sebentar. Nah, suaraku jelas ya? Amankah? Karena di sebelah aku ada kipas angin yang cukup badai ya. Oke. Suaranya cukup jelas, cuman kurang besar gitu, Kak. Oke. Baik. Nah, ini teman-teman kalau boleh tahu dari mana aja ya? Apakah di mayoritas dari Palembang atau ada dari kota-kota lain? Karena aku juga lagi di Palembang nih, FYI. Iya nih, buat teman-teman yang mau meet up sama Kak Afifah boleh dong. Boleh, tapi hanya bisa besok ya. Ya. Oh, dari Hanya Bandung bisa jauh besok. banget tuh. Ada Malang Dari juga. Solo, Masya Allah. Ada Jakarta juga. Oke, tanggal 23 aku Jakarta ya. Oh ada ya? Madura juga, luar biasa. Oke, menarik. Ini dari teman-teman. Kayaknya sudah dari banyak ya berbagai tempat. Oke, jadi aku mulai aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa raise hand aja. Lebih enak kalau disampaikan, tapi kalau berhalangan bisa langsung di chat aja di chat Zoom gitu. Jadi untuk materi kali ini bukan materi sih ya, sharing aja. Sharing kali ini lebih ke write your exceptional motivation letter for study abroad. Nah, tadi juga sudah di-mention tuh sama si Mega, motivation letter itu seperti apa. Jadi kalau, motivation letter itu, ya nanti kita bahas juga konsepnya seperti apa, dan poin-poinnya juga apa yang harus ada dalam motivation letter, nanti juga bakal aku jelasin. Gitu. Nah, dari aku sendiri, tadi sudah disebut juga sama Mega, sekarang lagi studi, dan founder juga bersama teman-teman yang lain, yang sekarang ada 3 sebenarnya. Aku, lalu ada Aulia yang studi di UK, lalu ada juga Ardi saat ini studi di Jepang. Tapi dari mentor sendiri juga ada beberapa teman-teman, ada yang sedang studi, ada yang sudah lulus. Jadi nanti biasanya kalau mentoring di Titik Jeda itu akan dihubungkan dengan yang sebidang, gitu sih kurang lebih. Jadi harapannya bisa lebih intens lagi dan lebih nyambung lagi untuk mentoringnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mau connect sama aku atau ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti bisa langsung add sosial media aku di Instagram, LinkedIn, email juga bisa, dan di WhatsApp juga bisa. Nah, jadi kita langsung masuk ke intinya ya, di motivation letter. Jadi tadi juga sempat di-mention Mega, kalau motivation letter itu lebih banyak digunakan untuk apply kampus atau program ya, entah itu program exchange atau program beasiswa. Dan biasanya itu mention terkait dengan profile kamu, lalu alasan untuk apply program atau kampus itu, dan juga bagaimana kamu nantinya bisa menggunakan knowledge dari program yang kamu ambil. Dan umumnya motivation letter itu terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Jadi emang sangat terbatas. Dan dari kata-kata itu kamu harus menceritakan sekonkret mungkin, sedetail mungkin, dan istilahnya itu seperti apa ya? Menjual diri ya. Menjual diri bagaimana kita menunjukkan ini professional quality, soft skill, dan juga academic competence. Jadi emang lebih banyak ke akademik karena kita ngomongnya soal program dan juga soal kampus itu sendiri. Jadi biasanya kalau ada program seperti ISMA mungkin atau beasiswa LPDP itu sudah pasti kita akan upload supporting dokumen, mungkin seperti CV atau ijazah atau recommendation letter. Tapi salah satu yang cukup memiliki power lebih itu adalah motivation letter atau esai yang bisa menjadi kunci untuk kemudian menunjukkan kemampuan kita sebagai penunjang dari dokumen-dokumen yang kita submit. Jadi kita harus make sure juga apa yang kita tulis dan dokumen-dokumen yang kita submit, entah itu sertifikat keahlian atau prestasi, itu benar-benar inline satu sama lain. Nah, kalau untuk strukturnya sendiri, dari 500 sampai 1000 kata itu, ada kalau dari versi aku ya, ada 5 poin nih yang harus ada. Dari perkenalan, lalu dari bagaimana kita menceritakan academic dan professional skills atau experience, lalu di kuncinya ini apa sih motivasi kita untuk apply program ini, lalu bagaimana kita utilize the knowledge from the program, dan yang terakhir itu ada semacam closing statement atau summary. Dan yang paling penting ketika kita sudah punya structure ini, kita harus sebelum menulis itu kita lebih baik bikin outline dulu nih sebelum benar-benar menulis a whole paragraph. Jadi dibikin poin-poinnya dulu dan fokus kepada important dan necessary information, baru nanti dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf yang berkesinambungan satu sama lain.
begitu. Jadi sebenarnya untuk membuat motivation letter ini cukup membutuhkan waktu yang lama karena kita harus mencari pengalaman-pengalaman yang emang support skills atau kemampuan kita. Seperti itu sih. Nah, jadi dari 5 poin ini di next slides aku juga bakalan ngasih contoh gimana kita akan menulis motivation letter yang bagus. Nah, ini juga nanti bakalan aku zoom juga ya. Ini mohon maaf kalau untuk slides-nya sangat tidak berdesain karena aku baru banget bikin dan aku sesuaikan juga hari ini. Jadi nanti semoga informasinya bisa dipahami dan bisa jelas in practice. Nah, ini kan ada 5 poin ya. Jadi kita harus ingat-ingat 5 poin ini dari introduction, lalu academic atau professional skills, lalu key-nya how to utilize the program dan closing statement. Jadi kita kupas nih satu persatu dari masing-masing structure ini. Nah, di next slide ini aku sudah menyiapkan contoh ya. Jadi untuk pertama ada yang namanya basic introduction. Nah, di introduction ini, untuk sekelas motivation letter yang standar yang kita gunakan untuk apply kampus, itu sebenarnya nggak usah yang terlalu panjang. Jadi, karena emang katanya sangat terbatas, untuk awal memulai sebuah paragraf, kita bisa langsung aja memperkenalkan diri kita sendiri. Oke. Nah, jadi dari introduction kita bisa langsung fokus aja. Nah, di sini aku juga udah ngasih contoh, jadi kita bisa fokus untuk menjelaskan diri kita ya, interestnya gimana. Jadi seperti contoh di sini aku menjelaskan my interest in computer started when I was in college and take bachelor in computer science. Jadi kita menjelaskan jurusan kita apa dan kenapa kita interest di sana, begitu. Nah, kita jelaskan juga nih bachelor of computer science ini atau jurusan dari teman-teman itu knowledge yang kamu dapat itu seperti apa. Jadi dari computer science ini aku menjelaskan bahwa aku mendapatkan understanding di data analysis dan juga architecture. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi apply buat S2, jelaskan juga terkait dengan saat ini bekerja di mana. Tapi kalau misalnya masih S1 dan ingin apply di program exchange, ini nggak perlu dijelaskan. Jadi di awal itu kita bikin introduction yang singkat, padat, dan to the point, on point. Nah, kadang tuh ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya kita bikin introduction yang berquote-quote itu oke nggak sih? Nggak masalah. Jadi misalnya nih, kita sebelum introduction ini kita tambahkan dengan quote, let's say, digitalize will change the world, gitu. Itu juga nggak masalah, as long as itu nyambung sama apa yang ingin kita ceritakan di jurusan kita, gitu. Dan untuk introduction sendiri, nggak perlu yang terlalu mendramatisir ya, kalau bisa langsung to the point aja karena kita emang keterbatasan di kata, itu sih. Kalau terlalu mendramatisir takutnya tidak terkesan profesional karena di esai itu yang kita butuhkan adalah bahasa yang formal dan baku dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi basic introduction ini cukup dibuat yang simple aja dan tidak terlalu bertele-tele. Nah, setelah introduction itu kita harus menyajikan supporting information, academic or professional experience. Jadi di sini aku ngasih contoh. Being active in this digitalization project give me more rounded view of technology adoption in Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi kuliah, itu bisa disebutkan juga pengalaman-pengalaman yang relate sama interest teman-teman. Jadi misalnya lagi banyak project di digitalisasi bisa juga diceritakan. Atau kalau misalnya lagi kerja di company X ini sedang mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan digitalisasi atau yang nyambung dengan interestnya teman-teman yang mau di-apply, itu juga bisa di-mention di sini. Nah, dari sini bisa tuh dikasih satu contoh, kayak highlight experience, dan apa yang kamu dapatkan dari experience tersebut. Contohnya, one of my highlight experience was working on project A in company B. This opportunity has improved my skill in multiple sources of data. Jadi dikasih satu contoh, boleh, lalu dikasih informasi juga bahwa mengerjakan proyek ini atau bekerja di sini bisa meningkatkan skill terkait dengan apa. Nah, kalau misalnya lagi kuliah dan apply program exchange itu disebutkan juga, misalnya saya berpengalaman interest di digital atau interest di public speaking misalnya, mendorong saya untuk menjadi asisten dosen atau ikut organisasi ini untuk mengasah kemampuan soft skill saya. Itu juga bisa disebutkan seperti itu. Nah, untuk part yang ketiga, ini terkait dengan motivation, kenapa kamu apply program ini.
Nah, itu biasanya mengawalinya adalah dengan apa sih future goal kamu. Kalau misalnya apply program exchange misalnya ke Harvard gitu ya, wow luar biasa exchange ke Harvard. Misalnya mau ambil program short course di Harvard, kita bisa nyebut aja tuh, misalnya my future goal is develop myself to be an expert in data, atau misalnya teman-teman dari sosial ya, dari hubungan internasional atau divisi, misalnya to be an expert in political science, itu juga bisa disebutkan di sini. Jadi by profoundly working in digital area atau di political area, I find the potential development. Jadi kamu bisa melihat apa yang ingin kamu lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Kalau di digital area ya, di bidangku, aku dengan mudah bisa menyebut aja bahwa di Indonesia itu bisa dikembangkan teknologi yang potensial. Atau kalau misalnya di political science, bisa disebutkan juga I find the potential development of politik and social and society. Apa yang ingin kamu kembangkan tuh bisa dimention juga di Indonesia. Nah, baru tuh kamu sebutkan juga ada alasan kamu, apa yang ingin kamu pelajari. Nah, di sini kan aku nyebutkan, I believe that taking master degree in computer science will be a milestone in enriching the concept of digitalization. Nah, disebutkan juga, kenapa kamu ngambil program ini, apa yang ingin kamu pelajari. Nah, itu disebutkan di motivation. Gitu. Jadi harus jelas kenapa kita interest di sini, terus bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita interest di sana itu harus diceritakan. Jadi paragraf 1 di introduction, paragraf 2 di bukti-bukti achievement yang sudah kita lakukan yang emang support interest kita di sana, itu bisa diceritakan aja, prestasi atau apapun itu. Nah, kadang juga ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya nggak punya prestasi atau tidak punya achievement, itu seperti apa? Nah, mau tidak mau, ketika teman-teman itu mau apply sebuah program exchange atau apply ke luar negeri ya, apply kampus, itu harus ada sesuatu yang dijual. Jadi kalau misalnya saat ini belum ada dan ingin apply di tahun depan atau di akhir tahun, sebisa mungkin carilah sesuatu itu. Kalau misalnya tidak ada benar-benar kepepet banget, aduh aku nggak ada sesuatu nih Kak. Nah itu mungkin bisa diceritakan aja apa yang ingin kamu lakukan ke depannya, in spesifik. Jadi kalau dari teman-teman di sini masih ada waktu dan masih ada masih bisa lah dikejar sesuatu itu ya, entah itu mengerjakan proyek atau entah itu mencari network untuk bisa berorganisasi, itu sebisa mungkin dicari dulu ya, sehingga ada sesuatu yang kita jual. Jadi setelah kita menjual diri di part ini, kita sampaikan bahwa dari sana kita ingin mengembangkan sesuatu, dan program yang ingin saya ambil itu will be a milestone in entah itu mendapatkan skill yang bisa mendukung kamu menyelesaikan melakukan mimpi kamu atau melakukan proyek-proyek yang kamu lakukan. Seperti itu urutannya ya. Jadi orang baca itu enak dan make sure itu nyambung antara paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Nah, selanjutnya ini di poin yang keempat, how you utilize the program, itu kamu jelaskan juga nih kira-kira knowledge yang kamu dapatkan selama S2 atau program exchange itu implementasinya seperti apa sih. Nah, di sini aku kasih contoh ya. Practically, when I return to Indonesia for my master's, I will develop my computing feasibility study to provide apa yang ingin kamu kembangkan. Nah, di sini aku kasih contoh integration of digital business. Nah, di sini juga kamu bisa menyebutkan mata kuliah atau pelajaran apa yang kamu dapatkan selama S2 yang mungkin bisa diimplementasikan. Jadi, I aspire to dedicate all of my newly acquired knowledge. Nah, ini disebutkan contoh-contoh mata kuliah atau course-course yang bisa kita gunakan nantinya. Gitu. Terus, I will play a significant role. Nah, ini bisa kamu sebutkan juga, misalnya mau jadi konsultan, mau jadi politisi, atau mau jadi dosen. Nah, disebutkan juga nih role kamu. Dan ini mungkin agak berlebihan juga ya, tapi nggak masalah asal itu masih make sense, kayak broadening Ministry of the Information and Communication Vision gitu. Jadi make sure juga bahwa apa yang kamu lakukan itu juga sejalan dengan entah itu perusahaan, entah itu negara, itu akan lebih baik lagi gitu sih. Jadi peran dari program atau ilmu yang akan kamu dapatkan selama S2 nanti atau S3 ya, mungkin bisa kamu ceritakan juga di sini. Dan ini sebenarnya kayak basic structure buat motivation letter apapun, mendaftar program apapun,
Dan ini nanti juga bisa disesuaikan dengan requirement dari kampus atau program yang ingin kamu daftar. Dan yang terakhir, ini banyak yang sering lupa di closing statement. Jadi closing statement ini kayak apa sih yang ingin kamu lakukan, dan kayak summary dari profil kamu itu tadi. Nah, jadi closing statement itu sebenarnya cukup simple aja. Kayak ini, my good record at professional education and current working experience give me strong recommendation for a place di program tersebut. Terus harapan kamu dari program ini, I hope this program will be willing to support my mention plan to defend our digitalization sovereignty. Gitu. Jadi struktur seperti ini itu bisa digunakan di banyak hal ya. Termasuk untuk mendaftar beasiswa yang ini ya primadona banget, LPDP. Nah, di LPDP itu ada salah satu esai yang namanya esai kontribusi. Nah, esai kontribusi itu basically strukturnya sama, kurang lebih seperti ini. Cuman, untuk esai kontribusi itu kita perlu mendetailkan di part ini, how you utilize the program. Jadi didetailkan, harus benar-benar detail short term plan kita apa, dan bagaimana kita mengimplementasikan program itu seperti apa, long term plan-nya itu juga apa. Jadi, basically semua beasiswa itu konteksnya esainya seperti ini, tapi nanti bisa disesuaikan dari requirement kata atau pertanyaan beasiswa masing-masing. Termasuk esai AAS, Australia Awards Scholarship, itu juga dia pasti ada pertanyaan terkait dengan experience dan juga how will you utilize the program after you graduate. Seperti itu. Nah, ini aku ada bonus sih, karena tadi kebanyakan yang apply itu adalah teman-teman S1 ya, karena ini juga bekerja sama dengan Cognitive Visip Unsri, teman-teman S1. Jadi mungkin salah satu yang banyak peminatnya juga adalah ISMA ya. Ini program short semester, biasanya itu 1 semester di luar negeri dengan kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan ISMA. Nah, kalau di ISMA sendiri itu esainya setahu ada 2 pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan, dan ketika teman-teman tuh nulis esai ISMA, jadi pastikan what is expected from every question. Jadi pastikan teman-teman bisa langsung to the point menjawab pertanyaannya, karena pertanyaannya itu jawabannya sangat terbatas, hanya 200 kata aja. Jadi ini tidak hanya ISMA question aja ya, tapi beberapa beasiswa itu biasanya langsung to the point memberikan sebuah pertanyaan. Kayak Australia Awards Scholarship itu dia langsung nanya, dia langsung nanya bagaimana kamu utilize knowledge, tadi ada pertanyaan itu. Atau Chevening Scholarship, dia juga langsung ada pertanyaan, bagaimana kamu utilize leadership gitu, dan career plan. Nah, itu biasanya langsung ada pertanyaan seperti itu di masing-masing esai. Salah satunya itu ISMA. Jadi ketika kita menemukan esai yang berbau pertanyaan, kita harus menemukan keywords-nya seperti apa dan langsung to the point menjawab dari pertanyaan tersebut. Dan sekali lagi, ini sangat penting ya, outline your answer. Jadi jangan langsung tiba-tiba ngarang bebas, tapi outline dulu nih, kira-kira entah paragraf 1 itu mau menceritakan apa, paragraf kedua menceritakan apa. Atau kalau tidak paragraf, poin-poinnya yang kamu ceritakan seperti apa. Jadi fokus kepada important and necessary information that directly answer the question. Jadi langsung aja menjawab pertanyaan. Kalau misalnya metode pertanyaan yang diberikan dari program atau beasiswa itu adalah ISMA adalah langsung satu pertanyaan gitu. Jadi contohnya ISMA ini kalau untuk program S1 ya. Nah, dari ISMA ini ini aku jadi nyiapin pertanyaan sih. Nyiapin contohnya ya. Jadi kalau dari ISMA itu ini salah satu pertanyaan, discuss your academic and non-academic achievement, including the process and skill involved in your previous or current degree program. Jadi intinya dari pertanyaan ini adalah kamu diminta untuk menceritakan prestasi kamu, entah itu akademik atau non-akademik, dan bagaimana kamu mendapatkan prestasi tersebut. Nah, ini aku ngasih contoh aja. Jadi kita langsung fokus kepada satu paragraf di pertanyaan ini. Jadi di sini langsung aja tuh ditulis, back in the day I was an athlete in high school for 3 years. Through this journey I have received numerous achievement. Jadi langsung aja. Selama SMA saya mendapatkan prestasi mulai dari regional, nasional, dan juga international scale competition. Tapi yang paling impactful ketika saya pergi ke Asian Games gitu. When I went to Asian Games dapat gold medal. Terus prosesnya seperti apa? Jadi ceritakan aja nih, dari kompetisi ini saya belajar bahwa persistence will lead to a satisfactory result, making my school and country proud. Jadi dijelaskan bagaimana kamu bisa achieve this gold medal. Jadi cukup satu kalimat aja ya, karena kita sangat prioritas sejumlah kata.
Nah, kalau misalnya ada prestasi lain di college, ya udah kita sebutkan aja active in international education organization. Ini contoh ya. Terus dan sebenarnya nggak harus prestasi juara 1, juara 2, juara 3 sih. Ketika kamu merasa kamu join di organisasi, terus kamu mendapatkan sebuah misalnya menyelenggarakan sebuah acara, terus dari acara itu kamu bisa mencapai target peserta atau apa ya, yang menurut kamu indikator keberhasilan dari acara itu, bisa langsung aja kamu ceritakan. Nah, dari sana jelaskan juga nih posisi kamu seperti apa, misalnya dari initiator of organization, mau mengajarkanku untuk to be a true leader, considers not only how work professional as a team, but also what actual impact we can deliver to society. Jadi ada lesson learn yang kamu jelaskan juga dari prestasi kamu atau achievement kamu. Dan ini nggak harus prestasi juara 1, 2, 3 tadi ya. Apapun yang menurut kamu adalah achievement kamu, entah itu masuk kuliah atau menjadi mendapatkan nilai A, itu juga nggak masalah. Jadi sebutkan aja apapun itu achievement, baik itu akademik maupun non akademik. Dan jangan lupa, ini sering terlupa tapi ini sangat penting ya menurut aku di closing statement. Jadi seperti summary. Apa sih yang kamu pelajari dari keseluruhan achievement ini? Nah, di sini aku tambahin singkat aja, cuman 1 kalimat. Through this process of acquiring my accomplishment, I now have a new perspective, not only to be as good as a person, but also as a human being. Jadi kayak, ya bisa dibilang kata-kata mutiara lah ya, yang bisa ditambahkan di akhir paragraf kita. Jadi, kalau ada esai yang langsung memberikan pertanyaan, di beasiswa apapun, di program apapun, tidak perlu banyak intro, langsung aja jawab pertanyaannya, karena biasanya ini sangat terbatas ya untuk kata-katanya. Nah, ini untuk ISMA question ya, atau ya pertanyaan apapun di esai. Jadi tadi ini juga sudah aku jelaskan bahwa sangat penting untuk outline dan fokus kepada important and necessary information. Ini aku ulangin sekali lagi. Oh, ini terdouble-double. Oke. Nah, ini pro tips ya, mungkin buat teman-teman yang ingin menulis esai apapun ya, baik motivation letter ataupun juga esai-esai beasiswa atau esai yang berupa pertanyaan. Jadi ada beberapa steps, mulai dari pre-writing, drafting, proofreading. Pre-writing ini kita bikin poin-poin, drafting kita menjabarkan dari poin-poin tersebut, proofreading kita ngecek tuh ke orang lain, kira-kira paham nggak ya dari esai yang kita tulis, dan apakah sudah menjawab dari pertanyaan, apakah sudah nyambung satu sama lain, itu sangat penting ya. Jadi kadang menurut kita esai kita bagus, tapi kadang orang tuh nggak ngerti, apalagi yang bukan sebidang sama kita. Karena nggak semua esai itu akan diperiksa oleh orang yang sebidang. Kayak misalnya aku dari computer science, esai aku bisa juga nih diperiksa oleh orang-orang dari orang-orang hukum gitu. Jadi somehow ketika kita menjelaskan di esai, itu juga lebih bagus ketika kita menjelaskan dalam bahasa yang lebih general, tidak terlalu saintifik, karena tidak semua orang paham apa yang kita jelaskan. Lalu untuk poin keduanya, be honest. Jadi kita tidak usah terlalu melebih-lebihkan kata-kata, terlalu hiperbola, as long as kita memiliki pencapaian atau pencapaian atau pengalaman yang bisa kita jual, ya udah kita ceritakan apa adanya. Karena itu juga akan dikonfirmasi dengan dokumen-dokumen yang kita submit. Dan yang poin selanjutnya adalah keep connecting each paragraph. Karena somehow ketika kita tadi kan poin pertama introduction, kedua itu dari sisi experience, poin ketiga kita motivation. Ketika nggak nyambung tuh satu paragraf satu sama lain, tuh nah biasanya yang baca tuh bingung kenapa dia tiba-tiba loncat nih setelah menjelaskan professional background, kenapa tiba-tiba menjelaskan terkait dengan pengalaman ketika sekolah. Nah, itu yang harus kita maintain gitu ya ceritanya, supaya yang baca itu juga lebih nyaman seperti itu. Nah, jadi ini mungkin karena kami juga ada promosi ya, jadi kalau dari Titik Jeda itu sendiri bisa membantu teman-teman nih, mulai dari proofreading ataupun mentoring. Kalau belum ada ide mau nulis apa, bisa ambil program mentoring. Kalau misalnya sudah ada draft, mau dicek juga bisa proofreading. Nah, itu biasanya memang berbayar, dan khusus untuk hari ini, kalau misalnya teman-teman mengabadikan momen ini ya, sekali lagi promosi, jadi bisa langsung aja kayak di posting aja, nanti untuk orang-orang yang terpilih yang menarik bisa kami pilih untuk bisa mendapatkan program proofreading ataupun mentoring ini. Begitu sih teman-teman ya.
Dan mungkin itu aja sih dari aku, tidak banyak materi sebenarnya. Jadi kayak lebih ke sharing contoh-contoh aja, karena ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan tuh biasanya. Kadang orang kayak, oke, kamu nulis 1 introduction, 2 ini, tapi nggak ada contohnya tuh juga kadang buntu. Kita nggak ngerti mau nulis apa. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan juga bisa disampaikan aja ya. Kalau dari aku kurang lebih seperti ini. Kalau ada konsultasi mau ada pertanyaan terkait dengan draft yang udah dibuat juga bisa gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke Q&A aja. Aku kembalikan ke Mega. Oke, baik. Terima kasih Kak Afifa atas penyampaian materi yang sangat menarik. Jadi kita udah dengar nih tadi teman-teman 10 slide yang sangat bermanfaat bagi kita yang minat dan tertarik buat apply beasiswa ke luar negeri ini. Tapi kayaknya teman-teman masih sangat-sangat penasaran dan punya pertanyaan lain nih di benaknya. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, itu boleh langsung raise hand, open mic, ataupun boleh di chat Zoom. Yuk, teman-teman ditunggu untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan, teman-teman. Oke. Jadi nyantai aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja. Oke, baik. Oh, di ya. sini udah ada Safitri Kirana. Halo Safitri Kirana. Halo. Oke, ini agak putus-putus ya. Dari aku atau yang lain aja? Kayaknya Iya, agak baik. Safitri, mungkin suaranya sekarang putus-putus, jadi mungkin boleh diketik aja di chat Zoom biar Kak Afifa bisa buat teman-teman yang lain itu boleh banget kalau mau nanya silakan langsung raise hand aja ya teman-teman. Nah, itu ada di chat Zoom. Aku izin bacain ya. Halo Kak, izin bertanya. Halo Kak, izin bertanya. Jadi untuk motivation letter itu disesuaikan dengan jurusan dan kampusnya ya Kak. Rencana akan S2 tetapi masih bimbang dengan jurusan apa yang akan dipilih. Jadi untuk mulai nyusun motivation letternya agak kesulitan. Jadi gimana nih Kak Afifa, boleh langsung dijawab? Oke. Oke, buat Kak Ratih. Oke, udah mulai ini ya. Bingung S2, bingung jurusan yang akan dipilih untuk memulai motivation letter. Nah, mungkin kalau dari Ratih, ini juga cukup banyak case ya. Pengen motivation letter tapi bingung jurusannya, bingung kampusnya. Nah, untuk tidak membingungkan kamu nih, dari teman-teman yang masih bingung bisa brainstormnya dari mau jadi apa sih gitu. Jadi lebih kepada contohnya Karati ini setelah lulus mau jadi politisi ya, mau jadi politisi. Oke, aku mau jadi politisi. Tapi jadi politisi ini biasanya butuh skill ke public policy contohnya. Public policy karena kita butuh belajar tentang kebijakan. Nah, jadi bisa ditarik mundur aja dari rencana Karati mau jadi apa, terus ditarik mundur aja. Kira-kira dari politisi atau dari data scientist itu kira-kira butuh skill apa sih? Nah itu bisa yang bisa dipertimbangkan untuk mengambil jurusan apa. Nah kadang tuh yang bingung lagi kan misalnya mau ambil jurusan politik ya, itu kan kampus sedunia kan banyak banget ya. Kampus sedunia itu kan banyak banget, jadi kita tuh kadang bingung mikir mau ngambil di kampus apa. Apalagi kayak misalnya nomor satunya di Harvard atau nomor 2-nya di Oxford, itu kan bingung juga. Jadi berangkatnya ketika kita udah nemu program, kita bisa pilih dari kita pengen belajar di negara apa sih. Kalau misalnya sosial kayak hukum atau di politik, itu biasanya kita pilih negara yang emang sistemnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Misalnya di Belanda atau di Inggris. Jadi bisa ditarik mundur mulai dari pengen jadi apa, terus programnya kira-kira yang bisa support cita-cita kamu itu apa, terus kira-kira negara yang bisa sesuai. Tidak hanya ini ya, nggak harus kayak oh saya mau harus belajar di US karena itu negara nomor 1, nggak harus gitu. Tapi pastikan negara itu cocok dengan kamu dan cocok dengan kira-kira implementasi knowledge kamu di Indonesia itu seperti apa gitu sih. Jadi emang harus banyak-banyak riset. Nah dari sana bisa ditulis aja dari motivation letter-nya. Berawal dari cita-citanya menjadi apa, terus supporting knowledge-nya seperti apa, jadi nanti bisa diambil reason of study-nya seperti apa.
contoh yang tadi aku kasih bisa dipakai Kak Ratih. Jadi mungkin bisa disesuaikan aja. Oke, Semoga baik. membantu. Semoga membantu ya Kak Rati. Jadi ada langsung kita ke next question ya Kak. Dari Kak Cita Paula. Kak, bedanya penulisan motivation letter dan personal statement apa ya? Kalau ada bedanya boleh nggak aku minta contohnya? Terima kasih. Boleh langsung Oke. dijawab Kak. Baik Kak Cita, kalau motivation letter dan personal statement itu sebenarnya basically poin-poinnya sama ya. Jadi personal statement itu juga banyak menceritakan tentang diri kita sendiri, terus alasan apply program. Tapi biasanya itu lebih banyak kepada porsinya. Kalau personal statement itu lebih banyak menceritakan pengalaman-pengalaman kita. Jadi mungkin coba aku share screen yang tadi ya. Mana tadi ya? Jadi sebenarnya untuk contohnya itu bisa mengacu sama yang contoh aku kasih tadi. Mana tadi ya? Nah, kalau misalnya motivation letter, itu mungkin kita banyak menekankan di motivation ini dan how you utilize the program ini. Tapi kalau untuk personal statement, itu biasanya lebih banyak ditekankan di ini, academic atau professional experience. Jadi, sebenarnya porsinya lebih banyak, perbedaannya di situ sih. Kira-kira mana yang mau kamu tekankan di sana. Begitu. Tapi basically untuk konteks-konteksnya kurang lebih sama. Tinggal penekanannya di mana. Kalau motivation letter lebih banyak di motivasinya, tapi kalau yang personal statement, base-nya lebih banyak di basic introduction sama academic professional experience. Gitu. Oke, baik. Pertanyaannya tadi udah dijawab sama Kak Afifah. Semoga pertanyaannya menjawab jawabannya menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Cita. Oke, kita langsung aja ke next question dari Kak Safitri. Halo Kak, saya jelasin lagi perihal motivation letter S2 dan isinya seperti apa saja dan berikan trik biar pembaca merasa tertarik dengan motivasi yang saya tulis. Mohon maaf Kak, kendala sinyal. Terima kasih. Boleh langsung jawab Kak. Oke. Baik. Jadi untuk S2 itu kurang lebih sama sih tadi Kak Safitri ya. Kurang lebih sama sih Kak Safitri. Jadi untuk strukturnya seperti ini, pasti seperti ini. Dari introduction, lalu juga bagaimana kita relate dari introduction itu misalnya saya dari kedokteran, dan bagaimana kamu menceritakan pengalaman kamu di kedokteran, dan apa yang membuat kamu ingin apply program S2. Misalnya dari kedokteran itu, misalnya dari pengalaman selama koas, kebutuhan akan orang-orang di ahli penyakit dalam itu sangat tinggi. Jadi ini yang memotivasi saya untuk apply program spesialis di penyakit dalam, seperti itu. Jadi poin-poinnya sama, kurang lebih seperti ini. Dan apa yang kamu pelajari penyakit dalam itu juga disebutkan di sini, motivation for applying the program. Lalu how you utilize the program, jelaskan juga setelah kamu lulus, bagaimana kamu mengimplementasikan ilmu-ilmu itu. Misalnya dari prodi penyakit dalam, mau identifikasi atau mau membuka program hemodialisis atau apa, itu bisa dijelaskan juga di sini. Dan jangan lupa closing statement dari summary. Dan ini tuh kayak bisa digunakan banyak hal ya, struktur ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Dari S2 bisa, daftar beasiswa misalnya LPDP itu juga bisa menggunakan struktur ini, ataupun daftar kampus masing-masing kampus, atau daftar lab di jurusan, itu juga bisa banget pakai structure ini. Gitu. Nanti bakalan aku share juga kok ini untuk materinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Afifah atas jawabannya, dan semoga jawabannya itu memuaskan ya. Jadi, FYI, sebelum join ke webinar ini, kita itu pasti ngisi G-form dulu ya, dan di G-form kemarin udah ada keterangan buat apa pertanyaan yang bakal ditanyain. Aku bakal pilih 2 pertanyaan yang paling menarik nih di G-form kali ini, yaitu pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan style motivation letter pada tiap negara? Boleh Kak Afifah langsung dijawab? Kalau tiap negara atau masing-masing kampus itu biasanya mereka nggak ada requirement khusus sih. Jadi kebanyakan itu mereka langsung ketika mendaftar kampus harus submit motivation letter.
Ya, bedanya itu biasanya di katanya. Ada yang mereka request 500 kata, ada yang request 1000 kata. Itu biasanya di sana sih. Tapi ada juga kayak beberapa kampus yang langsung bentuknya pertanyaan, kenapa kamu apply program ini? Terus apa rencana kamu setelah lulus? Seperti itu. Dan itu juga bisa diambil dari struktur yang tadi udah aku kasih. Jadi tinggal disesuaikan aja porsinya dari masing-masing pertanyaan yang dikasih. Gitu. Oke, baik. Oke, lanjut ke next question aja ya, Kak. Apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar scholarship atau student exchange? Apa yang krusial dalam penulisan Moodlet? Nah, mungkin langsung bisa dijawab aja sama Kak Afifah. Oke, nah kalau scholarship atau student exchange itu ya dari pengalaman aku dan juga dari cerita teman-temannya yang lagi mempersiapkan program, salah satu yang sangat penting untuk disiapkan jauh-jauh itu adalah sertifikat bahasa sih ya. Jadi sebenarnya ada program-program exchange atau S2, misalnya S2 di Asia Timur kayak di Taiwan, Korea, Jepang itu ada beberapa yang tidak meminta sertifikat bahasa Inggris atau mereka kadang minta dengan skor yang rendah. Tapi menurut aku supaya teman-teman itu banyak sekali option-nya, bisa daftar di program manapun, sebisa mungkin bisa dipersiapkan dulu untuk sertifikat bahasa Inggris yang kalau bisa tinggi nilainya ya. Jadi ketika ada program Wisma Bukaan tuh bisa apply LPDP luar negeri, juga bisa apply atau program-program beasiswa yang lain, bisa apply. Jadi semacam tiket gitu untuk bisa mendaftar banyak program. Nah, lalu dari sana bisa juga dokumen yang penting lainnya, ya tadi esai, itu bisa di-adjust aja dari program. Misalnya program ini minta 500 kata, nanti bisa disesuaikan aja. Program ini misalnya ada yang 1000 kata, jadi bisa ditambah-tambahin aja, tapi untuk strukturnya tetap seperti itu. Dan yang ketiga mungkin recommendation letter ya, karena beberapa program itu mewajibkan kita ada recommendation letter untuk bisa disubmit yang support kira-kira apakah kita memiliki skill yang bagus atau enggak. Nah, dari recommendation letter ini, menurut aku dia cukup powerful. Jadi, kalau teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi dari orang yang, ya bisa dibilang yang entah itu profesor atau atasan itu sangat bagus, karena bisa menjual profil kita. Jadi aku sebenarnya juga nggak tahu apakah dari kampus itu nanti akan nelpon mereka untuk nanya-nanya tentang diri kita, tapi yang bisa apa ya, yang bisa dipastikan sebisa mungkin usahakan bahwa kita memiliki surat rekomendasi dari orang yang memiliki posisi gitu ya. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya nggak masalah. Jadi dari dosen biasa cukup, dari guru SMA cukup, atau dari apa ya, relasi-relasi di tempat kerja udah cukup, asalkan mereka bisa menjelaskan skill kita dalam recommendation letter yang mereka tulis. Gitu sih. Terus setelah ya, dari esai itu sih tulisan-tulisan yang menceritakan pengalaman-pengalaman kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, alhamdulillah udah dijawab semua nih sama Kak Afifah. Dan nggak terasa udah banyak banget pertanyaan. Tadi kalau aku hitung itu udah ada 5 pertanyaan yang dijawab sama Kak Afifah. Terima kasih Kak Afifah atas jawabannya, dan aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah antusias untuk menanyakannya. Tapi berhubung waktu kita yang cukup singkat dan terbatas, pertanyaan selanjutnya itu boleh langsung di catch up ke Kak Afifah dulu. Nanti Kak Afifah tulis Instagramnya di chat Zoom, ataupun nanti teman-teman boleh langsung DM ke IG-nya Titik Jeda aja. Atau di grup itu, juga bisa, di grup ini. Ya, oke, di grup ke grup WA. juga langsung bisa. Jadi itu kan udah di-share udah ada grup yang udah kita bikin, itu boleh langsung aja dikasih aja pertanyaannya ke grup itu. Baik, sebelum sesi ini berakhir, kita bakal ada sesi dokumentasi nih buat teman-teman. Jadi teman-teman yang bisa dan nggak berhalangan untuk on cam itu silakan untuk on cam terlebih dahulu. Jadi aku akan tunggu sekitar 1 menit untuk on cam ya teman-teman, buat ngambil foto. Tuh dia bilang Kak sudah follow IG Kak Afifah tapi private. Waduh, sabar ya nanti di ACC sama Kak Afifahnya. Oke, terima kasih. Tunggu ya. Buat teman-teman, apakah udah ready nih teman-teman?
Oke, aku tunggu 30 detik lagi ya buat teman-teman menghidupkan kameranya. Waduh, di sini udah ada Irfan nih yang hidupin kamera. Halo Irfan. Halo Kak. Halo. Oke, ini kayaknya ada Awan deh. Halo Awan. Awan lagi main Uno ya? Seru banget. Seru banget kayaknya. Lagi liburan ya teman-teman ya, mahasiswa lah mahasiswa. Iya. Kalau kami lagi libur 4 bulan sih, Kak. Oh, luar biasa. Oke, baik. Sepertinya teman-teman yang lain itu berhalangan untuk menghidupkan kamera, jadi kita langsung aja ya, langsung ke sesi dokumentasi. Aku bakal hitung dan gayanya bebas aja ya teman-teman. Untuk slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sesi dokumentasi adalah sesi terakhir, sekaligus juga sesi penutup dalam webinar kali ini. Jadi pertama-tama aku mau ucapin terima kasih kepada Kak Afifah, speaker kita hari ini, karena udah mau nyampein materi yang luar biasa menarik dan mau sharing-sharing. Aku mau ada ini sih, Mega, bentar sebelum tutup. Aku ada closing statement sedikit buat teman-teman yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya kalau dari aku ya, salah satu penyesalan terbesarku adalah ketika studi S1 atau S2 kurang memanfaatkan kesempatan untuk study abroad ya. Karena dari Unsri mungkin ada international office, atau dari kampusku dulu di ITS ada international office, itu pasti banyak banget informasi exchange yang bisa teman-teman coba gitu. Jadi jangan takut buat nyoba. Dan kalau misalnya takut bikin esai yang bagus atau takut bahasa Inggrisnya nggak cukup, yang penting coba aja dulu. Karena kadang mereka kalau misalnya kuotanya nggak ada juga diterima-terima aja sih. Dan jangan takut nggak ada funding, karena biasanya program-program itu menawarkan bantuan atau beasiswa yang bisa teman-teman pakai. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi dicoba aja dulu dan manfaatkan kesempatan seluas-luasnya ya buat teman-teman. Dan karena kalau udah lulus kayaknya kita agak sulit gitu untuk bisa mendapatkan privilege sebagai mahasiswa. Begitu sih. Semangat. Oke, baik. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi menjalani masa studi S1, jangan takut untuk mencoba. Seperti kata Kak Afifah tadi, penyesalan terbesarnya itu pada saat S1 nggak mencoba hal-hal yang seharusnya dicoba ya, Kak. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai penyesalan itu terulang di teman-teman. Oke, baik. Sebelum penutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari webinar pada hari ini. Jadi kesimpulannya ada satu hal yang aku highlight tadi, walaupun kita nggak punya big achievement atau achievement yang besar sekali, terutama buat teman-teman yang sekarang masih S1 nih ya, karena mayoritas di sini adalah masih S1 dan belum mempunyai achievement yang besar, itu jangan takut untuk mencoba apply beasiswa, karena masih ada waktu buat nyari big achievement itu sendiri. Kalaupun udah nggak ada waktu buat mencari achievement tadi, kita bisa menulis apapun achievement yang menurut kita itu udah lumayan bagus. Kayak misalnya Kak Afifah bilang kita pernah jadi ASDOS atau ASLab, ataupun kita pernah mendapatkan IPK ataupun nilai yang bagus, itu juga bisa dimasukin ke motivation letter. Oke, baiklah, itu adalah kesimpulan dari webinar kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada Kak Afifah, speaker kita yang telah membawakan materi dan sharing tentang tema kita yang sangat menarik kali ini. Baik, untuk menutup webinar kali ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman udah boleh live ya. Oke, goodbye teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.